Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One. Ada 3 pertanyaan, satu nanti akan dijelaskan oleh Pak Hamdan Rashid. Pertama, saya setuju 100% sama Ibu kita ini tentang perlunya dihidupkan kembali pendidikan budi pekerti untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan ini didengar oleh Mendiknas kita, lalu diadakan perubahan terhadap kurikulum bagi pendidikan buat anak-anak kita, sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi kepada mengisi otak, tapi juga lebih kepada membangun kepribadian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kewajiban orang tua kepada anak itu kan 3. Berapa, Bu? Pertama, ayyuhsina ismahu, kasih nama yang bagus. Memang William Shakespeare bilang what is a name? Bu, gue juga kagak ngerti itu apaan. Apa arti sebuah nama? Tapi jangan lupa, al asma min ba'di doa. Nama itu bagian daripada doa. Jadi kalau namanya bagus, tiap kali orang tua memanggil sudah dianggap doa kepada anaknya. Nama, kasih nama yang bagus. Nama yang bagus itu yang mengandung kehambaan. Abdun ditambah salah satu asmaul husna, Abdul Ghafur, Abdul Hay, Abdul Jabbar, atau yang mengandung pujian, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dikasih nama Jahannam. Itu memang ada di Quran, tapi jurusan panas itu lain. Ya benar. Ayyuhsina ismau, kasih nama yang bagus. Yang kedua, ini kalimat wa ayyu'addibahu, mendidiknya. Bukan yu'allim, yu'addib. Mendidik itu kan lebih luas daripada mengajar. Mengajar sasarannya otak, mendidik, membangun kepribadian. Maka Rasul menggunakan kalimat wa ayyu'addibahu. Kewajiban yang kedua, mendidiknya, membangun kepribadiannya. Guru pertamanya adalah ibu bapaknya, sekolah pertamanya adalah rumah tangganya. Kalau kita orang tua bangun pagi jam 7, insya Allah anak kita jam 8. Jangan berharap ngotot mendidik dia sholat subuh. Itu bagian daripada mendidik, bukan mengajar. Kalau mengajar ngisi otak. Yu'addibah. Nama yang bagus nggak banyak menolong kalau nggak dididik. Nama doang Muhammad Mukmin, kerjaan nyolong ayam. Keberatan nama. Nama yang bagus tapi nggak didik. Yang ketiga baru wa ayyuzawwijahu. Kalau sampai usianya, kewajiban orang tua mengawinkan anaknya. Sebab kalau nggak dikawinkan udah sampai waktunya dia kawin sendiri, repot lagi urusan. Ini jawaban saya setuju banget itu, Bu. 1000% saya dukung itu. Mudah-mudahan Mendiknas kita dengar. Satu itu. Yang kedua, soal Fatwa ulama. Fatwa majelis ulama kenapa dirasakan kurang efektif. Begini, majelis ulama tuh cuma punya kekuatan moral, tapi tidak punya kekuatan struktural untuk menekankan fatwanya. Maka diperlukan di sini hubungan yang baik antara ulama dengan umaro. Hubungan yang bukan sekedar seremonial, bukan sekedar hubungan silaturahmi hahehe, tapi hubungan yang esensial. Bagaimana pemerintah tiap mengambil keputusan mengajak ulama, bagaimana majelis ulama mengeluarkan fatwa didukung oleh umaroknya. Kerjasama ulama dengan umarok bisa efektif. Tapi kalau masing-masing berjalan, ya nggak ketemu. Itu kekuatan moral, diperlukan kekuatan struktural untuk menekankan fatwa itu. Nanti barulah kita ustadz-ustadz yang di kampung yang ngajar itu menjadi ujung tombak dari pelaksanaan fatwa itu sendiri. Tapi nampaknya Pak Hamdan Rashid, kalau kita lihat ini masih banyak harapan umat kepada MUI ke depan. Asal lebih peka terhadap masalah yang berkembang di masyarakat dan fatwanya ya ke bawah juga, ke atas juga. Artinya buat masyarakat awam juga, buat yang elit-elit juga. Oke, maksudnya nih jadi keputusan atau fatwa ulama ini harus didukung oleh presiden, oleh Pak SBY gitu. Dalam artian sebagai garda terdepan nih, Pak. Oleh
Umaro itu aja dah. Oh. Kita jangan nyebut orang, ntar Oh. kena masalah. Oh. Karena hanya presiden. Oleh Umaro. Oh iya iya iya. Ulama dan umaro harus kerjasama. Ya, ya. Ulama dengan kekuatan moral, ulama dengan kekuatan struktural. Oh, Kan ya. yang punya perabotan kan umaro. Iya. Maksud pemerintah gitu, kepala pemerintah gitu Pak Kiai. Termasuk. Ya, Nah, hanya Pak Kiai kan nanya jawaban- boleh. Jawaban kedua. Ya silakan Pak Kiai. Yang ketiga mengharukan sekali. Ibu kita tadi hadis Nabi sayati ala zamanun al-qabid ala dinihi kal qabid ala al-jamrah. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana orang yang teguh memegang agama kayak megang bara di tangan. Dipegang tangan terbakar, dilepas bara terbuang. Itu sebabnya Ibu, pertama, Al-Quran tidak memisahkan antara tawasau bil haq dengan tawasau bis sabr. Kebenaran dan kesabaran. Prinsip dan strategi. Kebenaran itu prinsip, kesabaran itu strategi. Ya. Kebenaran tanpa kesabaran membuat kita mudah dipatahkan orang. Kesabaran tanpa kebenaran membuat kita diinjak terus oleh yang lain. Strategi. Maju kena Pak, mundur kena, terus miring. Miring. Selalu ada strategi, selalu ada jalan satu. Yang kedua, bagus kalau ada prinsip, saya lupa, tapi seorang filosof bilang begini. Apa Lauce apa siapa, saya lupa. Kalau ada 1000 orang pembela kebenaran, saya masuk yang 1000 itu. Saya satu di antara yang 1000. Kalau hanya ada 100 orang yang berjuang membela kebenaran, saya juga satu dari yang 100 itu. Kalau hanya ada 10 orang yang berjuang membela kebenaran, saya juga satu dari yang 10 itu. Kalau hanya satu yang berjuang membela kebenaran, sayalah yang satu itu. Sampai tetes darah paling penghabisan. Setelah ada taktik dan strategi. Jadi walaupun yakin kita benar, strategi harus punya. Allahu Akbar, bener, semangat. Tapi kalau ada kebo gila, minggir dulu. Ya, pakai strategi. Jangan Allahu Akbar, kebo kecil. Jangan minggir meremek Pak. Nah, kebo gila dilayanin. Jadi berani perlu, nekat jangan. Ya. Berkorban siap, konyol nanti dulu. Baik. Jelas Ya. ini? Saya kira itu. Jangan pisahkan antara tawasau bil haq dengan tawasau bis sabr.